sambungan ya. Sekarang saya mau ngomong tentang boolean. Saya mau kasih perbedaan gini aja. Ini saya punya dua objek ya. Saya duplicate spesial. Saya nggak pakai instant, pakai copy. Input graph saya ambil duplicate spesial. Ini saya drag aja dulu ke sini, ke kanan. Oke. Duplicate spesial ya, dengan input graph itu ngeluarin yang ini. Jadi hasil duplikatnya tetap ada gitu, masih di adjust bebas. Kenapa begitu? Karena saya mau buat perbedaan sih sebetulnya. Ini ya, yang di sini polos, yang di sini ada. Gitu. Dah. Ya. Kalau ini sudah ini saya mau duplicate lagi. Coba di atas. Edit, duplicate. Gitu ya. Ya. Terus saya mau create lagi sphere. Oke. Ini ya. Sphere. Saya mau taruh tengah ya, sekalian belajar alignment. Window, modify, snap line object, align object, gitu kan. Ini saya select, ambil middle, selection average. Saya nggak mau average, saya mau yang ke tempat yang terakhir. Jadi bolanya pindah ke dalam cube line, dia masuk ya, ada di dalam. Oke, udah. Kalau udah, ini saya mau duplicate, taruh di sini. Saya mau bedain ini di duplicate dengan ini. Nah, yang atas saya mau bandingin sama teknik yang lain. Ini dengan kondisi polos dan ini dengan kondisi wire yang cukup banyak, gitu ya. Oke, ini biar kelihatan. Nah, yang ini ya, saya mau tarik masuk segini aja, gitu ya. Ini kebetulan kemarin juga ada yang nanya, gitu kan. Gimana caranya? Ini kita bisa gabung ke sini. Ini dengan ini, gitu ya. Ini sebetulnya mau pakai teknik yang sama, ini juga mau pakai teknik yang sama. Cuma ada kondisi di sini polos, wireframe-nya nggak ada. Yang ini wireframe-nya cukup banyak. Mau ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, oke. Nah ya, kita mau pakai tool namanya boolean. Ada di sini, mesh, ya, boolean, union, different sama intersection. Gitu ya. Kayaknya namanya keren-keren, kayaknya namanya rumit-rumit, padahal gitu ya. Kalau Bapak Ibu ingat zaman SD, ingat nggak operasi himpunan? Gabungan, gitu kan, irisan, gitu kan. Ini sebetulnya kalau ditranslate ya begitu juga. Gitu. Kalau union berarti gabungan, gitu kan. Kalau bisa ditebak ya, kalau ini kita boolean berarti nanti ada kotak, ada tonjolannya, bola. Gitu ya. Ya kan? Gitu ya. Saya duplicate lagi ke sini. Saya duplicate lagi. Gitu ya. Nah, ini sama ini, sorry, yang ini ya. Mesh, boolean, kita pakai union. Ini preset aja. Ya. Ada normalnya. Ini kemarin yang nanya kenapa kita nggak pakai boolean? Dia langsung nyontoin tuh. Ada tiba-tiba ada garis nih. Ini bukan dibuat sendiri, tapi tiba-tiba Maya akan buat. Kalau dia deteksi itu merasa perlu, dia akan buat. Kayak gitu kan. Oke ya, tes yang ini nih. Apply. Tuh, belum apa-apa dia udah buat. Gitu. Ini kan kita nggak minta, tapi dia tiba-tiba buat. Gitu. Oke, dah. Terus di sini poly
Boolean operation itu gitu. Sebetulnya operationnya itu masih bisa di adjust ya kan? Sama aja nih dengan yang di sini kayak gitu ya, tapi kita tinggal aja di sini sebagai boolean supaya kita bisa lihat sampelnya. Oh, boolean kayak gini. Next, yang ini mass boolean different. Ini irisan, ya kan? Kotak diiris sama bola. Jadi gitu. Kok irisan? Perpotongan. Nah, ini yang mau irisan. Ini, itu intersect. Nah, gitu. Kebayang? Ya, kebayang ya? Gitu. Sebetulnya kalau begini sih nggak, karena optionnya cuma 3 sih. Kita pilih union, oh union bukan itu maksudnya. Di langsung aja di boolean operation diganti aja orang di sini ada kan? Gitu. Kecuali nanti di atasnya ya, di atasnya kita udah masukin misalnya band atau apa, wah itu rusak pasti. Ya. Booleannya udah nggak bisa dirubah. Kayak gitu. Jelas? Yang ini? Ya, jelas ya. Oke. Nih, ini union, different, intersection. Gitu ya. Union, ya kan? Different. Yang ini intersect. Ya. Nah, yang ini saya mau coba aja kayak gini. Oke lah. Saya duplicate supaya tetap ada contoh. Duplicate. Gitu ya. Ini saya tetap lakukan yang sama. Mass, boolean, union. Tuh. Lihat perbedaannya. Ketika dia memotong objek yang sama-sama wireframe-nya kurang lebih sama jumlahnya, kerapatannya sama, Maya jadi nggak seenak-enaknya nambahin gitu. Ini dia nambahin karena tiba-tiba di tengah-tengah surface tanpa ada hubungan dengan vertex koneksi entah dari mana, tiba-tiba ada kerapatan tertentu di tengah gitu. Makanya Maya nambahin nih satu ini edge bisa keselect, bisa di delete, cuma resikonya mungkin nggak stabil atau apa, kita nggak tahu ya. Nih. Untuk yang ini dia pasti lebih stabil, jumlahnya lebih banyak gitu kan. Jadi apa ya istilahnya, dia objek yang di union itu punya pegangan vertex tertentu, ada yang ada di tengah gitu. Nggak floating seperti ini. Yang ini ya, mass boolean different. Oh, sorry. Lepas. Pencet caps lock. Mass boolean different. Tuh. Ya. Nggak ada yang tiba-tiba melenceng kemana gitu, dia buat sendiri nggak ada. Cenderung lebih stabil ketika itunya cukup gitu ya, kelihatan ya. Kalau yang ini ya, saya mau coba seperti yang kemarin, kasusnya sedikit beda. Kalau yang ini kita nggak bisa sembarangan, misalnya seperti ini, jumlah vertexnya harus sama kayak gitu kan, jumlah vertex yang ketemunya juga harus sama. Begitu di sini harus dideketin, yang kemarin ya persis sama vertex. Ini juga begitu semua. Kelihatan ya. Oh gitu. Duh. Oh iya, ini kita combine dulu. Edit mesh, combine, optionnya cuma ini ya. No merge berarti nggak digabung, merge by name karena beda ini gitu aja. Merge by you filling, combine skinning ini buat karakter nanti, tapi kita belum ada skinning ya. Jadi pakai defaultnya aja, apply vertex
ini ya, threshold ini jarak antara vertex terdekat kayak gitu. Kalau ini saya masukin 0,1, oke ya, itu 0,1 saya apply. Oh, gitu, apply. Oh, ini kurang jauh berarti 0,5 misalnya, apply gitu, dia masuk gitu ya. Misal saya undo nih ya, saya undo gitu, saya masukin 25 gitu ya, saya apply jadi satu semua. Karena kan 25 jaraknya jauh, titik-titik itu 4 dan 8 itu semua jadi satu karena masuk dalam thresholdnya dia. Jadi yang perlu hati-hati ketika kita merging, jaraknya hanya cukup dengan sesuai pasangan yang kita perlukan aja. Kalau kelebihan otomatis dia akan ini merge semuanya gitu ya. Gitu ya, nah itu. Terus contoh lain misalnya saya pakai silinder gitu ya. Silinder saya tarik ke atas untuk contohnya ya. Radiusnya gitu kan, height-nya nggak terlalu, ini saya kecil aja biar kitanya juga nggak terlalu banyak. Cap, nah ini juga gitu, edit misalnya duplicate gitu kan, saya tariknya ya ke atas gitu. Terus yang bawah saya pakai height-nya 2 tuh kayak gitu ya. Nah saya mau gabung nih ya kan, saya mau gabung. Yang pertama saya lakukan sama, tuh buang, yang ini juga face, ini buang gitu. Nah, terus ini dideketin aja ya, wireframe nya gini. Oke, terus kita combine, mesh, combine gitu, baru vertex ya. Ini untuk ngecek juga bisa di sini ya. Itu vertex number, jumlah vertex yang kita select. Ini kan totalnya 10 ya, otomatis di sini ada 20 udah pasti nih ya kan. Kita ke edit mesh, merge vertex nih, apply udah ya. Nih yang di select sisanya hanya 10, di sini juga ketahuan ya. Kalau saya undo 20, bener dong ya. Begitu di apply 10, bener ya jumlahnya ya. Jadi untuk nyalain ini misalnya, ini sih bentuknya geometrinya bagus-bagus ya, silinder gitu. Tapi misalnya gitu, kita bikin mobil gitu, atap mobil kan jaraknya jauh gitu, ntar ada yang deket gitu kan. Nah, kita bisa lihat waktu kita seleksi ya, jumlah vertex counter di sini jumlahnya berapa. Ketika kita merge gitu, nanti jumlahnya berapa gitu. Paling nggak kalau dia berpasang-pasangan pasti otomatis bagi dua. Kalau totalnya 80, begitu di merge pasti jadinya 40 gitu. Kebayang nggak kalau nggak ada ini? Kita ngecekin satu-satu, select vertexnya berapa, dilihat di sebelah kanan sini. Select satu vertex, select gitu. Satu atau dua gitu. Kalau udah jadi satu otomatis berhasil mergingnya. Tapi kalau kita select gitu, ternyata dia masih dua, berarti enggak gitu. Ya, kebayang? Nanti pengaruhnya ketika kita smoothing ya, entah pakai smooth tool atau subdivide, subdiv proxy, itu sobek
sambungannya tuh sobek. Parahnya lagi, parah selanjutnya ketika kita animate misalnya, entah itu di band, entah itu apa, itu sobeknya makin kelihatan lagi. Dan kalau kalau kita udah jauh gitu ya, udah setup gitu kan, udah di band lah, udah di apa, udah di twist lah, entah udah di apa gitu, udah jauh, animate udah ada, ternyata modelnya salah, ada problem, ya udah animate-nya dibuang, mulai itu satu-satu gitu. Nanti pas texturing nempelin image untuk tekstur, UV diulang lagi, banyak banget kerjanya. Oke, kebayang? Jadi ini bantu banget deteksi beberapa hal yang cukup penting sebelum kita masuk ke step-step selanjutnya. Gitu ya. Oke, jelas? Ini saya close yang ini. Nah, next saya mau tambahin ini nih. Saya masukin ke sini. Misal gitu. Kalau ini mau saya jadiin satu. Misalnya saya mau sambung, gitu kan? Gitu. Untuk nyambungin ini, kan kesini nih, ya. Saya ke face, gitu. Ini otomatis dibolongin, ya kan? Habis itu yang ini, face, yang ini dibolongin. Ingat handle cangkir dong, tekniknya sama, gitu kan? Select, deketin, ya. Nggak nempel banget nggak apa-apa. Select dua objeknya, mesh, combine, ya kan? Habis itu area sini aja. Klik kanan, vertex, gitu, ya. Langsung di mesh, apply, gitu. Ya, jelas, ya. Terus misalnya gini, mana nih, modify center pivot. Nah ini kasus lagi, misal ya, misal kayak gini, terus gitu kan. Ini kan kejadian ya kemarin, lupa dibuang, betul loh, mesh combine, gitu kan. Terus buru-buru nih ceritanya kan, langsung tuh, gitu kan kemarin. Kalau sekarang sih belum kelihatan, gitu kan. Tapi begitu kita mesh subdiv proxy, oh iya, di bawah, ini naikin pivotnya ke sini aja. Tuh, gitu kan. Kalau saya lepas wireframe on shade-nya kelihatan nih. Ini, gitu. Masih ingat caranya? Masih. Agak-agak ya. Gitu kan. Face. Select aja areanya di sini semuanya. Dan kenapa kita select areanya asal begini awal? Karena yang penting dalamnya keselect, masalah pinggir-pinggirnya keselect juga. Nah, habis itu pakai kontrol untuk ngurangin. Gitu. Sisanya yang dalam. Ya. Untuk nambahin seleksi apapun, untuk nambahin seleksi apapun pakai shift, untuk ngurangin seleksi apapun pakai kontrol. Gitu. Kalau udah kayak gini, saya balik ke ini ya, shade. Ini kan kelihatan ya, dalamnya yang select. Habis itu di shading mode kita delete, clean ya. Oke? Gitu. Jelas? Jelas?